The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pengakuan terhadap negara Palestina merdeka sebagai langkah di sisi sejarah yang benar. Dalam pidato Presiden Prabowo di Markas Besar PBB New York, Presiden menekankan prioritas utama mengakhiri perang. Keikutsertaan Indonesia dalam KTT Palestina di sidang Majelis Umum PBB ini menguatkan penggalangan lebih banyak negara mengakui negara Palestina sebagai upaya meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi atau Gusmis. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Gusmis. Sama-sama Elisa, dengan senang hati. Saya menepi dulu. Baik, nanti akan bergabung bersama kami juga Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah dalam perbincangan ini. Gusmis, kalau kita lihat pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB ke-80 tadi mendapat respon yang beragam tentunya. Ada yang menangkap ini positif dan banyak pula yang terkejut dengan pidato Presiden Prabowo ini. Bagaimana dengan Anda? Apa tanggapan Anda terkait dengan pidato Presiden tadi? Ya, memang dunia menunggu sikap Indonesia. Dan dalam isu Palestina ini, sikap Indonesia merupakan sikap yang konsisten sesuai dengan suara dunia saat ini. Karena itu pidato Presiden Prabowo adalah kita sebutnya the powerful speech, yaitu pidato yang sangat kuat, pidato yang sangat berpengaruh. Karena sejalan dengan inisiatif solusi dua negara yang diajukan oleh Perancis dan Arab Saudi. Yang pertama, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa tragedi di Gaza merupakan tragedi yang paling buruk, bahasanya prawada katastrof, tragedi kemanusiaan yang sangat buruk pada abad ini karena kita hidup di dalam zaman yang pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, tetapi apa yang terjadi di Gaza, blokade, kelaparan, kerusakan, kematian yang terjadi setiap saat itu adalah katastrof, adalah tragedi terburuk kemanusiaan abad ini. Lalu kemudian Presiden Prabowo menyampaikan menyetujui inisiatif bersama 142 negara yang sudah ikut serta dalam misi solusi dua negara ini, dan kemudian kemarin ada tambahan 5 menjadi 147 termasuk Inggris, lalu kemudian Portugal, Kanada. Itu negara-negara yang selama ini kita sebut sebagai mitra strategis dari Amerika Serikat. Dan tentu yang paling menarik dalam pidato Presiden Prabowo adalah peace. Jadi damai, dan itu adalah sejalan dengan amanat konstitusi kita, yaitu bahwa Indonesia harus berjuang mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Tetapi kalau kita lihat memang ini adalah kelanjutan dari pidato yang disampaikan Presiden Soekarno pada tahun 1960 juga dalam Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Bung Karno menyampaikan pidato Pancasila yang sangat terkenal adalah to build the world anew, yaitu membangun dunia baru. Saatnya kita membangun dunia baru dalam artian dunia yang di dalamnya menghargai, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini pada hari ini kemarin dan saya karena di Tunisia itu jamnya masih sekitar jam 8, saya menonton sampai jam 1 pagi waktu Tunisia di sini. Saya merasakan bagaimana dunia berharap bahwa kehidupan lebih damai lagi,
lalu kemudian bagaimana nilai-nilai kemanusiaan ini dihormati oleh kita semua, karena sekarang dunia sudah bersuara. Presiden Prabowo menyampaikan pidato bersejarahnya, maka sekarang bola ada di Amerika Serikat dan Israel. Dua negara ini sekarang harus mendengarkan suara dunia, harus mendengarkan pidato Presiden Prabowo bahwa saatnya kita bergerak ke depan untuk mewujudkan perdamaian melalui solusi dua negara atau two-state solution. Oke, sebelum kita masuk tadi solusi dua negara ini, tadi Anda mengatakan bahwa pidato Presiden Prabowo ini bisa dikatakan the powerful speech. Seberapa besar sebenarnya pengaruhnya dengan apa yang tadi disampaikan Presiden Prabowo sendiri di mata dunia dengan pidatonya tadi? Ya, kalau kita lihat kan perjuangan terhadap Palestina ini kan sejak dari awal kemerdekaan, yaitu 18 Agustus 1945, ketika konstitusi kita menegakkan bahwa kita menentang penjajahan, kita harus mendorong kepada kemerdekaan. Lalu kemudian tahun 55 di Bandung kita melaksanakan konferensi Asia Afrika, juga semangatnya adalah kemerdekaan dari penjajahan. Dan Presiden Soekarno dalam pidato di PBB 1960 juga to build the world anew, itu juga adalah bagaimana dunia tanpa penjajahan. Dan Presiden Prabowo tadi malam berpidato bahwa saatnya kita mewujudkan perdamaian di dunia dan mengakhiri katastrofe tadi, tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza dengan jalan solusi dua negara. Ini adalah sebuah konsistensi Indonesia. Kita punya konsistensi sejarah historik, kita punya konsistensi politik dan diplomatik. Sampai sekarang kami punya mandat untuk mewujudkan Pancasila, yaitu nilai-nilai di mana ada gotong royong di situ. Dan yang terakhir paling penting adalah konsistensi kita dalam konteks menegakkan nilai-nilai kemanusiaan ini, nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai ketertiban dunia. Ini yang dilihat oleh dunia, kita menyebutnya adalah the powerful speech dari Presiden Prabowo. Oke, baik. Kita akan kembali menyapa Mas Hasib. Mas Hasib? Ya, siap. Baik. Mas Hasib, Anda sendiri adakah catatan apa mungkin yang menarik yang bisa Anda highlight terkait dengan pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB di ke-80 di New York ini? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita amatin apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo dalam pertemuan semalam atau dini hari waktu Indonesia dengan tokoh-tokoh yang lain, kita coba bandingkan, sebenarnya disampaikan oleh Presiden kita boleh dibilang sebagai pernyataan yang sangat tulus dan sangat kuat sekaligus juga berimbang. Kenapa saya katakan sangat tulus dan juga cukup berimbang? Karena sebenarnya kalau di-compare dari pidato-pidato presiden yang lain, wabil khusus Presiden Macron, itu kan sebenarnya ada bias-bias tertentu yang coba dijaga keseimbangannya. Terutama dalam konteks menghadapi Israel atau Amerika yang selama ini menjadi partner bagi mereka. Nah, oleh karena itu mereka di satu sisi ingin mendukung kepada kemerdekaan Palestina, tapi kemudian tidak ingin dianggap membelot atau mengkhianati Israel dan Amerika. Nah, yang disampaikan Presiden justru menurut saya jauh lebih tulus karena betul-betul berpijak kepada pikiran solusi dua negara dalam pengertian kita siap mengakui kemerdekaan Israel kalau Palestina merdeka sudah diwujudkan. Jadi nggak perlu kita mengecam Hamas secara keras-keras. Kalau yang lain ada kebutuhan untuk mengecam Hamas karena Hamas dikecam itu penting untuk memberikan perimbangan terhadap pembelaan terhadap Palestina. Jadi Palestina itu dibela sebenarnya juga sama, yaitu tidak ada Hamas di masa yang akan datang. Nah, itu yang dimunculkan kalau di dalam pernyataan presiden-presiden lain. Tapi Presiden Prabowo yang saya ikutin dari pertemuan dini hari yang kurang lebih 3 jam 17 menit yang saya ikutin, itu betul-betul tampil kurang lebih kalau permainan sepak bola tampil tanpa beban. Dia tidak perlu mikir perasaan sana-sini, apalagi memang Indonesia mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat kuat berkaitan dengan yang disebut sebagai kemerdekaan. Bahkan
pesan yang disampaikan oleh Sekjen PBB misalkan bahwa kemerdekaan itu bukan kompensasi, itu adalah hak. Nah itu baru dinyatakan semalam, sementara kita sudah menyatakan itu di pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi saya melihat Pak Presiden sangat powerful kalau bahasanya Pak Dubes tadi, menyampaikan dengan sangat kuat. Dan tentu saja yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena Presiden ke sana tidak dalam rangka atas nama Palestina semata-mata atau bangsa yang lain, tapi atas nama bangsa Indonesia, maka kita harapkan di forum-forum tersisa, terutama nanti malam di PBB waktu Indonesia, Presiden bisa menyampaikan lebih kuat lagi pikiran keindonesiaan atau perspektif keindonesiaan terkait dengan persoalan global hari ini. Katakan kita lihat di global, kita lihat persoalan kerentanan dan kekhawatiran banyak negara takut diserang. Sementara kita sudah bicara tentang visi perdamaian abadi. Itu kita terlibat dalam ketertiban dunia dengan pikiran perdamaian abadi. Jadi belum lagi bicara tentang nasionalisme kemanusiaan yang disampaikan oleh Bung Karno dengan mengutip Gandhi. Kita sangat ingin mencintai Indonesia, tapi kalau pilihannya adalah menjelek-jelekkan bangsa lain, kurang lebih itu bukan pilihan nasionalisme kita. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang sangat hormat, respect kepada yang lain, dan kita tidak ingin kalau bahasanya Prabowo punya musuh. Tidak cukup 1000 teman, tapi satu musuh sudah terlalu banyak. Ini menurut saya bentuk-bentuk daripada yang kita harapkan di panggung berikutnya. Presiden bisa menyampaikan lagi pikiran besar Indonesia yang juga tadi disampaikan oleh Pak Dubes. Baik, tadi kalau Anda katakan sebenarnya ada kesan tulus, kuat dan berimbang. Kita juga lihat di sini Presiden secara eksplisit tadi sempat menyatakan ada situasi di Gaza sebagai genosida, ada pula negara kuat menghancurkan negara lemah. Ini yang kita highlight, dan juga bencana kemanusiaan. Kata-kata ini seberapa besar, seberapa efektifkah kata-kata ini atau penggunaan diksi ini bisa memberikan gambaran ke dunia tentang situasi atau mungkin mendorong dunia terkait dengan yang saat ini terjadi di Gaza. Seperti itu bagaimana menurut Anda? Ya, tadi Pak Dubes menyampaikan istilah stroke. Saya dalam banyak kesempatan sebelumnya telah menyampaikan bahwa sebenarnya sistem peradaban modern sekarang sudah punya perangkat yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Dan bahkan nurani kemanusiaan kita cukup kuat, tercermin dari resolusi PBB yang 142 misalkan mengakui kemerdekaan Palestina dan hanya 10 yang menentang, 12 yang absen. Nah itu artinya kan pandangan dunia, nurani dunia itu jernih tentang melihat persoalan di Gaza ini. Mana yang penjajahan, mana yang membela diri, dan mana yang itu sudah melampaui batas. Nah cuman memang ada kendala berkaitan dengan katakanlah sistem di PBB, terutama tentang veto yang bahasanya Pak Dubes tadi menjadi kayak semacam stroke. Sehingga pandangan nurani dunia itu tidak terejawantahkan dalam sebuah sikap yang lebih kuat di forum yang lebih mengikat. Katakan Dewan Keamanan PBB. Ini kan sebenarnya cuma pandangan umum, opini umum, atau fatwa nurani. Tapi dia bukan menjadi sebuah kebijakan, karena kebijakannya nanti di Dewan Keamanan PBB dan terganjal oleh sistem veto. Artinya pandangan yang disampaikan oleh Mas Hasbi, artinya pandangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi itu ini mampu tidak dalam tadi memberikan dorongan tekanan internasional tertentu kemerdekaan Palestina? Iya, saya rasa memang arahnya ke sana, walaupun memang harus diukur dengan takaran dan dengan keadaan dan proporsi tentu saja. Proporsi, karena sekali lagi Presiden ke sana bukan hanya untuk Palestina semata-mata. Jangan lupa kita juga punya kepentingan sebagai bangsa. Indonesia sebagai bangsa juga punya kepentingan dari forum ini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa boleh Presiden bicara tentang Palestina, boleh Presiden bicara tentang kerawanan global, tapi itu hanya sebagai salah satu contoh dari perspektif keindonesiaan yang dibawa oleh beliau tentang pikiran-pikiran besar tadi. Jadi tidak boleh hanya semata-mata Palestina secara tersendiri. Dia menjadi bagian daripada perspektif keindonesiaan. Pikiran-pikiran di Indonesia yang berkembang berkaitan dengan perdamaian abadi dan demokrasi dan tentu saja kesetaraan di antara bangsa-bangsa. Oke, baik. Kembali ke Gusmis. Gusmis, ini kalau kita lihat, tadi Anda katakan bahwa dunia menunggu sikap Indonesia.
apakah kita lihat ini adalah mungkin setelah 10 tahun lamanya pidato bisa dikatakan ini perdananya Presiden datang setelah 10 tahun lamanya, tidak ada yang datang, hanya ada paling tidak kita bisa katakan menugaskan Menlunya untuk datang sana, dan kali ini datang betul Presiden untuk menyampaikan suaranya. Ini bisa menjadi sebuah sikap, menunjukkan sikap Indonesia seperti itu juga? Ya, kita tahu bahwa Presiden Prabowo ini dalam politik luar negerinya, politik yang kita sebut adalah politis bebas aktif ya. Jadi bebas aktif dalam artian bahwa zero enemy, bahwa tidak ada musuh, semua adalah sahabat, baik kubu barat maupun kubu timur. Itu adalah politik luar negeri kita, non-alignment diplomasi, yaitu diplomasi non-blok. Dan yang kedua, kita sedang menghadapi konteks geopolitik yang carut marut, baik itu yang terjadi di Ukraina dan Rusia, lalu kemudian yang terjadi di Gaza. Dan tentu momentum Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa merupakan momentum yang sangat luar biasa di tengah arus dari negara-negara barat yang muncul kesadaran baru. Kalau kita lihat misalnya demo-demo yang terjadi saat ini, baik itu di Inggris, di Spanyol, di Perancis terkait dengan Palestina, bahkan di Amerika sendiri muncul kesadaran baru bahwa saatnya dunia bersuara tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza saat ini. Misalnya dari Tunisia beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, berangkat sekitar 30 kapal berlayar ke Gaza membawa pesan saatnya dunia bersuara terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza, disebut dengan Global Summit Flotilla. Kebetulan saya juga mendampingi relawan dari Indonesia Global Peace Convoy yang berada di Tunisia selama 2 minggu terakhir di sini, bahwa ada momentum dunia sekarang, terutama negara-negara barat ya, kita lihat punya kesadaran baru yang sangat betul-betul itu adalah Inggris. Inggris kemarin menyampaikan pengakuannya terhadap Palestina. Dan kita tahu bahwa Nakbah, tragedi yang terjadi 1948 itu kan atas dukungan deklarasi Balfour dari Inggris. Jadi pengakuan Inggris terhadap Palestina ini membawa angin segar, dan Presiden Prabowo menyempurnakan, memperkuat, meneguhkan kembali bahwa dunia saatnya seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, to build the world anew, bagaimana kita membangun dunia baru, tatanan dunia baru yang di dalamnya berlandaskan kepada perdamaian dan kemanusiaan. Dan hari ini kita akan mendengarkan pidato dalam sesi utamanya, yaitu setelah Presiden Brazil, Presiden Amerika, dan Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato yang lebih komprehensif tentang bagaimana dunia harus membangun keseimbangan, atau kita sebut dengan new equilibrium, yaitu keseimbangan baru, dunia yang saling menghormati, dunia yang saling membangun persahabatan, dunia yang kepentingan bersama itu sebagai landasan dalam diplomasi dan membangun hubungan antar negara. Oke, baik. Gusmis dan juga Mas Hasib, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan pemirsa, kami masih akan kembali usai kumandang azan maghrib. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza.
Kembali bersama kami dalam Dialog Prime dan kita masih bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dan juga pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Saya ke Mas Hasib. Mas Hasib, ini kalau kita lihat Prabowo menegaskan kembali di pidatonya bahwa posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara. Terkait dengan solusi dua negara ini, Mas Hasib, langkah-langkah konkret seperti apa sebenarnya yang bisa dikatakan yang tepat, yang cepat mungkin seperti itu yang bisa dilakukan Indonesia agar komitmen Indonesia pada solusi dua negara ini tidak hanya sebatas statement saja, tapi bisa terlaksana seperti itu? Iya, sebenarnya memang yang sudah dinyatakan kemarin dalam KTT itu belum menjadi otomatis kemerdekaan bagi Palestina. Tapi dia memang mempunyai dampak terutama moral dan juga secara etik kepada Israel untuk tidak bisa lagi main-main dengan apa yang dia lakukan di Gaza. Nah, oleh karena itu harus ada beberapa langkah taktis dan strategis yang dibarengkan dengan pengakuan ini. Yang pertama, menurut saya pentingnya Indonesia untuk menggalang lebih lanjut atau mengorganisasikan lebih lanjut negara-negara yang sekarang berada di barisan pendukung solusi dua negara ini. Karena jalan pikirannya kurang lebih begini, Mbak. Ini kan sebenarnya nilai strategis atau letak strategis daripada pikiran solusi dua negara ini, dia menjadi panggung, dia menjadi harapan bagi perdamaian, bagi kemerdekaan Palestina tanpa melalui cara dan pertempuran yang berdarah-darah. Ini yang saya sering sampaikan juga sebelumnya, karena dunia itu seakan-akan diam, memberikan panggung satu-satunya kepada Hamas, kepada Netanyahu, kepada Amerika untuk bikin kehancuran lewat Gaza itu. Nah, KTT kemarin, KTT semalam itu adalah panggung alternatif. Dia jalan alternatif bahwa perdamaian Palestina itu bisa dicapai melalui solusi yang jauh lebih beradab, melalui cara yang jauh lebih damai daripada cara yang menghancur leburkan sebagaimana hari ini dilakukan di Gaza. Nah, oleh karena itu ini harus dibarengi dengan berbagai macam langkah taktis. Yang pertama, bagaimana mengorganisir negara-negara ini, terutama di forum-forum mungkin bilateral ataupun informal di momen Majelis Umum PBB sekarang untuk semakin mensolidkan barisan, merapatkan barisan dalam menghadapi terutama ancaman Netanyahu dan Trump. Karena kita harus buru-buru mengingat Trump dan Netanyahu tidak akan tinggal diam. Jangan lupa Trump sudah menyampaikan bahwa nanti juga akan memberikan pikiran-pikirannya tentang genjatan senjata kepada negara-negara Arab, bahkan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Jadi ini kayak semacam ada rivalitas. Dan menurut saya kalau tujuannya adalah ingin perdamaian dan kemerdekaan Palestina, nggak apa-apa rivalitas itu terjadi. Kalau di Islam disebut sebagai fastabiqul khairat. Yang penting ujungnya adalah bagaimana kemerdekaan Palestina bisa terwujud dan perdamaian di dunia bisa kita rasakan bersama-sama. Ini mulai menimbulkan kayak semacam kontestasi di tingkat global tentang siapa yang akan menyampaikan ide-ide ataupun peran seperti apa. Artinya bahwa pesimisme Israel dan Amerika soal two-state solution ini akan menjadi tantangan tersendiri terkait keberhasilan dari komitmen yang diharapkan Indonesia, seperti itu? Justru ini kayak semacam menjadi, kalau bahasanya Presiden Macron, ini menjadi kayak semacam harapan. Palestina itu harus punya harapan untuk merdeka. Nah, cara memberikan harapan adalah melalui menghidupkan kembali solusi dua negara yang dalam 2 tahun terakhir ini itu seakan-akan dikubur oleh cara-cara keras dan perang yang dilakukan oleh Netanyahu. Dan juga kita nggak bisa melupakan Netanyahu, bahkan Hamas sendiri dan Trump sebenarnya orang-orang yang membawa atau mendukung pikiran solusi satu negara. Dan 2 tahun ini kita melihat bagaimana kalau solusi satu negara itu dipraktekkan. Dia akan menimbulkan, katakanlah seperti dilakukan Hamas pada 7 Oktober, dia akan membentuk sebagaimana pembantaian sekarang dilakukan oleh Netanyahu di Gaza. Jadi betul-betul mengerikan. Karena satu negara itu ya artinya ethnic cleansing, artinya adalah genosida, artinya adalah menghabiskan yang lain. Nah, Presiden Macron kemudian dengan Arab Saudi dan banyak negara termasuk Presiden Prabowo semalam sebenarnya menghidupkan pikiran yang lebih damai, pikiran yang lebih
beradab, lebih sesuai dengan tata kehidupan bangsa-bangsa modern sekarang, yaitu bahwa ada masalah, ini harus kita dorong untuk kembali kepada meja perundingan. Dan kalau lagi-lagi kita ikutin pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang tampil semalam, bahkan Abbas sampai mengucapkan selamat tahun baru Ibrani bagi bangsa-bangsa Israel. Nah, ini artinya apa? Ada perhatian kepada bangsa Israel, ada sayang juga kepada masyarakat Israel. Dunia tidak ingin Israel itu juga dikucilkan seperti ini. Jangan dianggap seperti yang disampaikan oleh Netanyahu bahwa solusi dua negara ini akan menghancurkan Israel. No, bukan itu pikirannya. Pikirannya justru dengan solusi dua negara tidak ada bangsa yang dirugikan, tidak ada bangsa yang dihancurkan. Kita ingin kedua bangsa itu sama-sama hidup secara damai, berdampingan dan mengakui tentang eksistensi masing-masing. Itu kurang lebih pikirannya. Oke, baik. Gusmis, Anda sendiri melihat solusi dua negara ini apakah akan tadi menjadi sebuah harapan baru, melihat bahwa kita melihat sekarang Inggris dan Prancis pun sudah masuk mengakui terkait dengan kemerdekaan Palestina ini? Ya, pikiran solusi dua negara ini kan sudah sejak tahun 2002, Mbak. Artinya dunia menganggap bahwa solusi two-state solution ini adalah pilihan yang terbaik untuk perdamaian di kawasan. Karena Nakbah itu, tragedi atau bahasa Presiden Prabowo katastrof tadi itu terjadi sejak tahun 48. Tahun 2002 sudah ada inisiatif dari Oslo itu tentang solusi dua negara ini. 2002, sekarang 2025. Setelah 23 tahun kemudian ada KTT atas inisiatif Perancis dan Saudi Arabia meneguhkan kembali tentang solusi dua negara. Nah, 2002 itu inisiatifnya Amerika bersama dengan negara-negara Arab. Nah, sekarang ini adalah 142 voting plus 5 negara baru termasuk Kanada, kemudian Inggris, Portugal, Australia, ya. Itu artinya bahwa sekarang dukungan negara terhadap solusi solusi dua negara ini, two state solution ini sangat kuat, sangat kokoh. Ini adalah satu kesepakatan politik yang sangat kuat, yang sejatinya itu memang menjadi perhatian dari Amerika dan Israel bahwa sudah tidak ada lagi ruang bagi one state solution. Solusi satu negara tidak ada lagi. Solusi satu negara ini kan otaknya adalah Donald Trump dan Netanyahu. Ini dua sayap garis keras dalam politik. Sayap kanan di Amerika, sayap kanan di Israel. Dua tokoh politik sayap kanan yang sangat kuat sekali. Dan kalau kita melihat saja di Italia, terjadi demonstrasi besar-besaran karena Italia saat ini dipimpin oleh sayap kanan juga. Belum ikut pada solusi dua negara ini. Di Italia, karena Tunisia ini sangat berdekatan dengan Italia, terjadi demonstrasi besar-besaran. Warga negara Amerika, warga negara di Italia, bahkan saya lihat di Israel pun mereka menghendaki solusi dua negara ini. Nah, oleh karena itu sekarang suara kebenaran, suara kearifan dan suara kemanusiaan dari dunia-dunia ini sekarang mudah-mudahan membuka hati dari Presiden dari Amerika, Presiden Donald Trump dan Netanyahu untuk mari kita melihat bahwa solusi dua negara ini adalah pilihan terbaik. Kalau kata Presiden Prabowo itu adalah sekarang saatnya untuk mengakui kemerdekaan Palestina, untuk mewujudkan solusi dua negara. Nah, sekarang apa tantangannya? Mari kita lihat secara dalam realitas tantangannya apa. Kemarin itu kalau kita lihat yang pertama adalah permintaan dari negara-negara Barat termasuk Perancis, termasuk Inggris, yaitu agar tawanan Israel yang berada di Gaza saat ini dilepaskan. Itu permintaan pertama. Permintaan yang kedua itu adalah demilitarisasi Hamas. Jadi Hamas menyerahkan senjatanya.
Bahkan Presiden Mahmud Abbas dari Palestina mengatakan masa depan Palestina tanpa Hamas. Ini 3 masalah yang harus kita pecahkan bersama. Memang yang pertama itu adalah menurut saya kalau dalam perspektif kita itu adalah bagaimana blokade Gaza itu dibuka kembali. Bantuan kemanusiaan datang, Gaza dibangun kembali. Normalisasi kehidupan di Gaza, tidak boleh lagi ada kelaparan. Itu merupakan prioritas. Karena ini sesungguhnya yang mendorong suara dunia saat ini terhadap two-state solution ini. Jadi ini step. Dan yang kedua, mungkin mudah-mudahan ini pelepasan tawanan. Tetapi melepaskan tawanan itu harus dijalankan secara konsisten. Karena kesepakatan pelepasan tawanan kan terjadi, kesepakatan sebelumnya antara Israel dengan Hamas yang dimediasi oleh baik itu Amerika maupun oleh Qatar dan negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Mesir dan Arab Saudi, bahkan mungkin juga Turki. Tetapi harus ada kesepakatan yang permanen, tidak hanya sementara bersifat 3 bulan, 6 bulan, bersifat yang permanen. Baru kemudian menurut saya yang juga krusial dan Indonesia bisa mengambil peran penting dan saya juga suarakan sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang bagaimana persatuan Palestina. Ketika Courtesy Call datang duta besar Palestina ke tempat saya, ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia ini, saya juga sampaikan perlu dipikirkan persatuan Palestina antara Fatah dan Hamas dengan faksi-faksi yang lain yang berada di Palestina. Bahkan saya mengusulkan kepada mereka, Palestina yang akan datang adalah Palestina yang berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila sudah terbukti mempersatukan Indonesia kita sebagai bangsa di tengah keragaman dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika ini, dan kita sudah terbukti. Itulah menurut saya yang sekarang kita move forward, kita melangkah ke depan untuk melihat apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam rangka mewujudkan solusi 2 negara ini. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Hasib. Mas Hasib, kalau kita mencari solusi untuk mendapatkan solusi 2 negara ini, mencari cara, tapi kan kita tahu bahwa sekarang sudah sejumlah negara aja telah mengakui. Tadi ada 142 plus 5. 5 ini diantaranya tadinya adalah sekutu Amerika dan Israel, bisa dikatakan seperti itu, yang sudah mengakui terkait kemerdekaan Palestina. Tapi seberapa kuat sebenarnya posisi negara-negara ini apabila Amerika dan Israel sejauh ini tadi tidak mengakui terkait dengan kemerdekaan Palestina? Iya, kalau paradigmanya adalah paradigma vis-a-vis ya, konfliktual, melawan satu kubu dengan kubu yang lain, maka ya memang Israel dan Amerika hari ini adalah minoritas secara kuantitas, tapi secara kualitas mereka yang sekarang kontrol sistem kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu jalan pikirannya jangan dibikin jalan pikiran konfrontatif. Ini mayoritas bangsa-bangsa sekarang memberikan nuraninya, mencerminkan nurani dunia tentang pentingnya solusi 2 negara. Ya. Nah, oleh karena itu pikiran berikutnya adalah bagaimana nurani ini makin utuh, dan ini bisa juga disampaikan katakanlah kepada Donald Trump, kepada Netanyahu. Kalau kepada Donald Trump, kaitannya dengan Presiden Prabowo misalkan, kita tahu Presiden kita ini salah satu kelebihannya adalah pandai bahasa asing sangat bagus dan tingkat pergaulannya sangat tinggi. Beliau bisa telepon, bisa ketemu dengan presiden manapun. Artinya apa? Aspirasi daripada pimpinan dunia ini harus disampaikan oleh presiden kepada Trump, mungkin dalam bahasa-bahasa ekonomi, dalam bahasa-bahasa bisnis, karena beliau orang yang sangat concern dengan bisnis. Bayangkan kalau negara-negara ini kemudian menggunakan kekuatan ekonomi dalam menghadapi Amerika dan Trump. Saya yakin itu juga akan menimbulkan dampak yang tidak ringan. Jadi harus sudah mulai ada terjemahan, orang yang menyampaikan terjemahan daripada semangat ini kepada Presiden Trump bahwa ini bisa berdampak fatal secara ekonomi. Dan kepada Israel juga bisa disampaikan terutama melalui tadi aspirasi kepada rakyatnya, bahwa yang dilakukan oleh Netanyahu hari ini sangat tidak baik, bukan bagi siapapun, tapi bagi warga Israel itu sendiri. Apalagi kita lihat perkembangannya, Hamas melansir 47 sandera dengan salam perpisahan. Itu artinya apa? Cara yang dilakukan oleh Netanyahu itu kalah di lapangan dan kalah juga di level global.
Kalah di lapangan artinya apa? Tidak ada satupun sandera yang bisa dibebaskan dengan cara-cara yang ditempuh oleh Netanyahu selama ini. Di tingkat global, justru semakin banyak negara-negara yang mengucilkan Israel. Nah, oleh karena itu, kita konsisten dengan pikiran demokrasi, mestinya ini harus dijadikan sebagai pengingat bagi masyarakat di Israel bahwa ini pemerintahannya tidak sedang baik-baik saja. Mereka membawa masa depan bangsa Israel kepada keterkucilan, kepada isolasi dari dunia, dan kepada kehidupan konfliktual. Sementara dunia lain, termasuk Mahmud Abbas yang saya sampaikan tadi, beliau menyampaikan bersuara tentang pikiran-pikiran perdamaian. Bahkan semalam Mahmud Abbas menyampaikan komitmen untuk mendirikan Palestina yang tanpa senjata, coba. Ini kan luar biasa. Sebuah pemimpin negara di sampingnya Israel, dia rela untuk menjadikan negaranya tanpa senjata. Dan saya yakin kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dubes, ini masih banyak opsi-opsi yang dimiliki oleh fraksi-fraksi di Palestina. Karena ya mana mungkin sebuah negara misalkan tanpa senjata. Itu kan, tapi lagi-lagi kita hormati, kita apresiasi idenya, kita apresiasi komprominya, kita apresiasi keberaniannya untuk bisa berdampingan dalam solusi dua negara di antara Israel dengan Palestina. Jadi sekali lagi semoga ini menjadi upaya kita semua untuk membulatkan komitmen kita tentang kemanusiaan, tentang kesetaraan, tentang kemerdekaan, sebagaimana sudah kita bahas tadi di awal. Oke. Kembali ke Gusmis. Gusmis, ini kalau kita lihat kan balik lagi, pidato ini menegaskan kembali posisi Indonesia yang mewakili negara-negara Global South, dan Tunisia sendiri kan juga melihat Indonesia, posisi Indonesia sebenarnya seperti apa sih Gusmis, bahwa apakah pesan Indonesia ini bisa dirasakan sebagai apa? Mungkin mewakili aspirasi atau keprihatinan juga, atau mungkin dukungan dengan negara-negara kawasan seperti itu? Ya, 3 hari lalu kami melaksanakan resepsi diplomatik 80 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan 65 tahun diplomasi Indonesia Tunisia di kota Tunis ini. Ketika saya menyampaikan bahwa Indonesia diplomasinya berlandaskan kepada Pancasila, dan di dalam Pancasila itu ada gotong royong, ada solidaritas. Solidaritas kita Indonesia konsisten menyampaikan sikap kita bersama Palestina sejak kita merdeka melalui konstitusi. Itu tepuk tangannya luar biasa. Dari peserta 300 hadirin yang hadir dalam resepsi diplomatik kami, termasuk para duta besar, para pengusaha, para politisi, wartawan dan mitra Indonesia di Tunisia ini. Ya. Jadi Indonesia dilihat sebagai negara yang konsisten sikapnya terhadap Palestina, dan itu tertuang dalam pidato Presiden Prabowo tadi malam. Tetapi kalau kita lihat ada satu peristiwa besar yang kita dipuji oleh Tunisia dan negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara Selatan, itu adalah tentang penolakan kita Piala Dunia U20. Bahwa kita menolak kehadiran Israel yang waktu-waktu itu lolos dalam Piala Dunia U20. Kita memberikan hormat yang luar biasa kepada Presiden Megawati Soekarno Putri yang menegaskan sikapnya menolak kehadiran Israel. Coba bayangkan kalau dulu Israel ikut dalam dan kita menyelenggarakan Piala Dunia U20 dan kita tidak bisa berbicara seperti sekarang ini. Jadi mari kita jaga konsistensi Indonesia ini, dan Presiden Prabowo dalam pidatonya tadi malam menyampaikan konsistensi Indonesia dalam membela Palestina. Tidak hanya itu saja, kita mendorong solusi dua negara. Karena pilihan yang paling baik bagi kedua negara, bagi dunia, itu adalah solusi dua negara. Ini yang saya alhamdulillah Mbak sangat dipuji karena kita konsisten Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Baik, terakhir saya sekaligus minta closing statement dari Gusmis dan juga Mas Hasib. Kita tahu bahwa Presiden akan kembali berpidato di malam hari ini waktu Indonesia. Apa tentunya harapan ini menjadi harapan Indonesia semuanya bila tadi kita menjaga konsistensi dan juga ini adalah momen buat Indonesia. Apa yang Anda harapkan dan bagaimana tentunya sikap Prabowo dan pemerintah dalam menyukseskan ataupun
tadi bisa dikatakan memperjuangkan solusi dua negara ini? Iya, saya sebagai pengamat Timur Tengah berharap apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo malam ini itu menjadi bagian daripada pikiran-pikiran besar yang belum disampaikan semalam. Artinya tentang Palestina mungkin sudah sangat kuat semalam, ini tinggal isu-isu lain. Karena sekali lagi beliau ke PBB itu memang salah satunya bahas tentang persoalan Palestina, tapi bukan hanya itu satu-satunya persoalan yang penting. Banyak hal yang sekarang juga penting untuk diberikan yang saya sebut tadi di awal sebagai perspektif keindonesiaan. Misalkan di level global, semoga kita harapkan malam ini beliau mengadres yang tadi disebut sebagai sistem veto yang mestinya menjadi kayak semacam upaya untuk mencegah kemufakatan jahat. Jangan justru itu menjadi cara untuk menghadang kemurnian nurani tadi, menjadi stroke kemanusiaan. Ya. Ini kan butuh pemikiran, dan sekali lagi kalau kita kembali kepada para pendiri bangsa kita, pikiran-pikiran itu ada tentang perdamaian abadi, tentang tentang kesetaraan di antara bangsa-bangsa lain gitu. Jadi itu satu yang saya berharap malam ini juga dimention. Dan yang kedua, soal Timur Tengah sendiri sekali lagi bukan hanya soal Palestina, banyak cara lain, banyak persoalan lain yang juga kita harapkan dimention. Misalkan soal pengalaman demokrasi. Ini kalau kita mau gali lebih dalam, kenapa Palestina menjadi kayak semacam konflik nggak berakhir di Timur Tengah hari ini, saya menduga itu ada kaitannya juga dengan cara mengorganisasi kekuasaan atau isunya demokrasi. Dan itu sekali lagi di Timur Tengah sampai sekarang, terutama dengan kegagalan Arab Spring pada tahun 2011-2012 itu betul-betul menjadi persoalan yang sangat serius. Dan saya pernah berkunjung ke Tunis, diundang oleh Pak Dubes ini, kita lihat bagaimana awal demokrasi sudah mulai berkembang di Tunisia. Dan sekali lagi itu juga PR ke depan yang harus menjadi concern bersama, terutama dengan duta besar yang menguasai bidang Timur Tengah seperti Pak Dubes ini perlu diperbanyak, perlu diperkuat, sehingga tadi bisa membawa pikiran-pikiran Indonesia, pengalaman Indonesia itu dalam konteks pembelajaran yang baik untuk negara terutama di Timur Tengah. Baik, terakhir Gus Mis. Ya, Gus Mis. Jadi apa harapan Anda tentunya dengan pidato Presiden malam hari ini? Ya, Presiden Prabowo akan berpidato nomor 3 ya, setelah Presiden Brazil, Presiden Lula, kemudian Amerika dan Presiden Prabowo. Itu secara diplomatik maknanya sangat luar biasa. Dunia ingin mendengarkan bagaimana sikap Indonesia dalam memotret peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia saat ini. Dan tentu saja dalam diplomasi Indonesia, bahwa diplomasi kita, Presiden Prabowo dan Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono menuliskan kepada kita bahwa diplomasi Indonesia berlandaskan kepada Pancasila. Dan disitulah kemudian kita melihat bahwa Indonesia bersahabat dengan semua dunia. Maka kita misalnya para diplomat menyebutnya negara-negara sahabat. Bahkan saya dengan Tunisia menyebut Indonesia dan Tunisia sahabat. Bahwa persahabatan itu merupakan modal kuat untuk kita bekerja sama menyelesaikan agenda-agenda global. Terutama ya ekonomi ya, karena bagaimanapun kita akibat dari perang yang terjadi ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap ekonomi semua negara, terutama setelah perang tarif yang jadi antara Amerika dengan Cina misalnya. Dan sekarang terjadi pergeseran geopolitik yang sangat luar biasa. Bagaimana misalnya Indonesia semakin dekat dengan Uni Eropa. Kita akan menangani perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Nah, oleh karena itu perdamaian itu penting. Bagaimana menjaga persoalan pangan, karena Presiden Prabowo mengatakan bahwa persoalan pangan sangat penting. Persoalan air misalnya. Persoalan kemarin di sesi sebelum KTT tentang solusi dua negara juga ada di PBB dibincangkan tentang posisi perempuan, peranan perempuan misalnya, posisi anak-anak
Oke. Kita melihat korban anak-anak, bagaimana kita bersama-sama, kalau kita bergandengan tangan, kalau kita bersahabat, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi tekanan satu negara terhadap negara yang lain, maka dunia akan semakin baik dan kita akan menikmati masa depan dunia yang lebih sejahtera, yang lebih adil dan bermartabat. Oke, kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, terakhirnya adalah peace for everyone, seperti itu ya, untuk semuanya. Terima kasih Gusmis, terima kasih Mas Hasib telah bergabung bersama kami dalam NTV Dialog, dan NTV Prime masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.